Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar meninggalkan yang jelas, maka mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka hati-hati. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan dibahas oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarhu Manzumat Ibni Abi Dawud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarhul Manzumah Al-Ha'iyah atau kumpulan bait-bait syair tentang akidah oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud yang wafat tahun 316 Hijriah rahimahumullah ta'ala, dan dengan syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak
bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampai pada bab hukmu murtakibil kabirati wa tahdzir min madhabai al-khawarij wal murji'ah. Status pelaku dosa besar dan waspada peringatan dari dua aliran kelompok sesat, yaitu kelompok al-khawarij dan kelompok al-murji'ah. Kita baca 3 bait syair oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud atau 3 bait Al-Mamdumah. Kata beliau di poin ke-26, wala tukfiran ahlas salati wa in asau. Jangan engkau mengkafirkan orang muslim yang sholat meskipun mereka bermaksiat. Fakulluhum ya'si. Setiap mereka pasti berbuat dosa maksiat. Wadhul arsy yasfahu. Sedangkan Allah yang di atas arsy, yang memiliki arsy, dia memaafkan. Kemudian bait yang ke-27, wala ta'taqid ra'yal khawarij. Jangan engkau memiliki akidah sebagaimana pemikiran khawarij. Innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Sesungguhnya itu pemikiran, ucapan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Poin ke-28, wala taku murjian la'uban bidinihi. Dan jangan engkau menjadi pengikut murji'ah yang memainkan agama Allah. Ala innamal murji'u bid-dini yamzahu. Ketahuilah sesungguhnya pengikut kelompok murji'ah, mereka bersenda gurau dengan agama. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, hadhil abiyat tashtamilu ala bayani hukmi murtakibil kabirah. 3 bait tadi mencakup penjelasan hukum atau status pelaku dosa besar. Wahya awalul masail allati nushiba fihal khilaf baina firaqil ummah. Dan ini pembahasan yang sangat penting, karena inilah yang kerok pembahasan yang terjadi pertama kali perselisihan khilaf di antara umat Islam. Bid'ah pertama kali dalam sejarah kaum muslimin itu bid'ahnya kelompok al-khawarij, yang berkaitan dengan pengkafiran dosa besar tanpa hak. Na'udzubillahi min dzalik. Fanasha'at madzahibul khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah. Maka muncullah kelompok khawarij, mu'tazilah dan murji'ah. Mungkin pemirsa TV Raja masih ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, aslu isnataini wasaba'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok sesat itu 4. Asyi'at rafidah atau ar-rafidah, al-khawarij, al-qadariyah, al-murji'ah. Dan 4-4-nya masih eksis sampai detik ini. Ya, sekali lagi, pemikiran-pemikiran kelompok ini
masih bergentayangan di tengah-tengah kaum al-muslimin. Ya, apalagi Syiah Rafidah qatalahumullah. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan wan nazim fi hadil abiyat bayyana awalan qaula ahli sunnah al-qaul al-haq. Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud dalam 3 bait tersebut menjelaskan pertama kali ucapan ahli sunnah tentang pelaku dosa besar, dan itu adalah ucapan yang hak, ya, dan selain itu ucapan yang batil. Tsumma dzakara qaulal khawarij muhadziran minhu. Kemudian pada bait yang berikutnya beliau menjelaskan tentang ucapan akidah kelompok al-khawarij, seraya mentahdzir, memperingatkan umat darinya. Tsumma dzakara qaulal murji'ah muhadziran minhu. Kemudian beliau menjelaskan ucapan kelompok murji'ah dan sekaligus mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya pemikiran murji'ah. Dan inilah pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala hal. Di antaranya dalam bab ini. Ahlus Sunnah selalu pertengahan sebagaimana yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ini dalam semua bab-bab agama, terutama dalam bab akidah. Karena memang Ahlus Sunnah mengikuti dalil. Kalau yang mengikuti dalil, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, pasti dia pertengahan. Ya, makanya makna pertengahan itu bukan pertengahan sesuai dengan selera, tidak. Namun pertengahan karena mengikuti ad-dalil. Ya, sebagaimana kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqah najiyah, at-taifah al-mansur, ad-da'wah salafiyah, pertengahan dalam bab pelaku dosa besar, terutama statusnya di dunia. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin namun tidak sempurna imannya, atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Beda dengan kelompok al-khawarij, Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar keluar dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ekstrem kanan. Lawannya kelompok al-Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak mengatakan kafir, tidak pula mengatakan sempurna imannya, namun mukmin dengan keimanannya, ya, fasik dengan kefasikannya, atau mukmin naqisul iman, orang mukmin namun kurang sempurna keimanannya. Bada bil qaulil haqqi faqal. Beliau Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi memulai menyebutkan ucapan yang hak terlebih dahulu, yaitu ucapan Ahlus Sunnah. Faqal, beliau berkata, wala tukfiran ahlas shalah wa in asaw. Jangan engkau mengkafirkan orang yang sholat alias orang muslim yang sholat meskipun mereka berbuat maksiat. Maksudnya maksiat yang dibawa kesyirikan. Ya, insya Allah juga akan ada penegasan nanti bahwasanya Ahlus Sunnah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan sudah pernah kita sampaikan, dosa itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada dosa yang pertama, yang paling berbahaya, yaitu dosa yang bisa mengeluarkan dari al-Islam, alias nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, dalam Kitabul Iman, ada bab al-ma'asi min amril jahiliyah. La yakfur murtakibuha illa bisyirk. Perbuatan maksiat itu termasuk perkara jahiliyah. Tidak kafir pelakunya,
kecuali dosa kesyirikan. Itu yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Maka sekali lagi harus dipahami, nggak semua dosa tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak semua dosa mengeluarkan dari Islam. Ada perinciannya. Kalau dosa itu sampai ke derajat syirkul akbar atau pembatal keislaman, maka dia keluar dari al-Islam. Meskipun ini hukum secara umum, bukan takyin individu. Kemudian dosa yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Sekali lagi ada perinciannya. Makanya Ahlussunnah tidak alergi dengan takfir secara mutlak. Maka Ahlussunnah menempatkan at-takfir pada tempatnya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata Imam Abdullah bin Abi Dawud, la tukfiran. La di situ nahiyah. La sebagai bentuk larangan. La taqrabuz zina sebagaimana Allah firmankan. Wal makna la takit kufra ahlis salah wa in asaw. Maknanya jangan engkau meyakini kekafiran orang yang salat alias orang muslim meskipun mereka berbuat maksiat. Orang yang berzina, minum minuman keras, mencuri, merampok, membunuh, itu dosa-dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man shalla salatana wa akala dhabihatana wastaqbala qiblatana fahuwal muslim lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang salat sebagaimana salat kita dan dia makan sesembelihan kita dan dia menghadap ke arah kiblat kita, maka dia seorang muslim. Dia punya hak sebagaimana kita dan dia punya kewajiban sebagaimana kita punya kewajiban. Wa fi qawlihi ahlas salah isyara ila kufri tarikis salah. Ucapan Abdullah bin Abi Dawud tadi, jangan engkau mengkafirkan ahlas salah. Nah, di situ ada kata-kata ahli salat, orang yang salat. Maka dari itu ada isyarat, kata Syekh, akan kekafiran orang yang enggak salat. Wa anna man la yusalli fa huwa kafir laisa bi muslim. Orang yang enggak salat, kata beliau, kafir, bukan muslim. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Al-Hambali, dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kalau di sekarang ini dipegang oleh para ulama di Saudi Arabia, rahimallah al-amwat minhum wa hafidallah al-ahya'a minhum. Ini adalah khilaf di antara para ulama sejak zaman ulama mazhab yang empat, sebagaimana yang dinukil oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Imam Ahmad berpendapat kalau orang yang tidak sholat kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat orang itu masih muslim. Sekali lagi ini khilaf masyhur di antara para al-ulama. Wal adil ala kufri tarikis shalah fil kitab wa sunnah katsiratun jiddan. Adapun dalil-dalil, kata Syekh Abdul Razak, tentang kekafiran orang yang enggak sholat dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Di antaranya firman Allah, qala Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kata Allah, apabila mereka bertobat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Wa qala ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Demikian pula Allah berfirman mengabarkan tentang bagaimana para penduduk neraka jahim. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
Ya, warawa Muslimun fi sahihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekafiran itu meninggalkan salat. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad wa ghairi, dan yang lainnya dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Kata tadi mazhab Al-Hambali atau Imam Ahmad dalam pendapat riwayat yang masyhur, man taraka faqad kafar, keluar dari al-Islam. Ya, namun Imam Syafi'i yang berpendapat tidak kafir pelaku dosa besar tersebut, beliau memahami faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya dengan meyakini ketidakwajibannya maka dia kafir. Yaitu wallahu alam, khilaf di antara para ulama tentang pelaku atau tentang orang yang tidak sholat. Nah, wa fil musnad wa ghairihi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dzakara salata yauman faqal. Dalam musnad juga di musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut tentang salat. Faqala, kemudian beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka baginya cahaya, penerang dan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najata. Namun barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak memiliki cahaya, penerang dan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia pada hari kiamat akan digabungkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, intinya sekali lagi, pendapat yang pertama dari Imam Ahmad, orang yang tidak sholat, tentunya sholat yang wajib, maksudnya 5 waktu, maka dia kafir. Adapun Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, tapi orang itu berat diberikan hukuman keras, bahkan hukuman mati. Na'udzubillah min dzalik. Intinya, seorang muslim, muslimah, kewajibannya menjaga sholatnya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai fokus puasa Ramadan, sholat yang 5 waktunya, itu terbengkalai, dilalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dipesankan oleh para ulama, terutama di bulan Ramadan, jangan sampai terlena dengan misalnya makan sahur, dengan berbuka puasa sampai meninggalkan sholat yang wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga sholat yang 5 waktu dengan juga menjaga kesempurnaan puasa kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Warawa at-Tirmidzi an Abdullah bin Syaqiq qala kana ashabu Rasulullah sallallahu la yarawna syai'an minal a'mal tarku kufrun ghairus shalah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu tidaklah memandang sesuatu dari amal perbuatan yang meninggalkannya kufur selain sholat. Wa nusus fi hadzal makna katsira, dan nas dalam pembahasan ini sangat banyak sekali. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi, wa in asau, jangan mengkafirkan orang yang salat meskipun mereka bermaksiat, sawaan irtakabu kabair aw saghair, entah perbuatan dosanya itu dosa besar atau dosa kecil. Fala yajuz takfiruhum, tidak boleh mengkafirkan mereka, kecuali tadi dosa syirik, dosa kufur akbar, pembatal-pembatal keislaman. Ini beda lagi pembahasannya. Ini ada lagi sekali lagi babnya, jangan
campur adukkan. Ini yang dimaksud dosa maksiat yang dibawa tadi, kesyirikan. Bahwa rahimallah yatahaddas an hukmil muslim al musalli idza irtakaba ma'asi dunal kufri fa innahu la yakfur wa la yakhruj minad din. Beliau rahimallah menjelaskan tentang hukum seorang muslim yang salat apabila dia berbuat maksiat yang dibawa level kekafiran, maka orang itu tidak kafir wala yakhruj minad din, dan tidak keluar dari agama. Nanti akan dibawakan dalil-dalilnya. Amma idza waqa'a fi kufrin aw syirkin fa amrun akhar. Adapun kalau dia jatuh ke dalam dosa kufur, kesyirikan besar, ini beda lagi pembahasannya. Maka sekali lagi jangan disamakan dosa biasa dengan dosa pembatal keislaman, dan juga jangan sampai menafikan adanya dosa yang mengeluarkan dari al-Islam. Sekali lagi ada level-levelnya. Kemudian kata beliau, amma huna fannazim yatakallam an ahli salah idza waqa'a min ahadihim dzunubun duna syirki billah. Adapun yang dibahas oleh penulis Imam Abdullah bin Abi Dawud adalah kalau ada seorang muslim yang tadi ahli salah jatuh ke dalam dosa selain syirik kepada Allah. Fa innahu la yajuz takfiruh. Tidak boleh dia dikafirkan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, pezina, pemabuk, pencuri, perampok, pembunuh. Mereka ini pelaku dosa besar yang masih di bawah level kesyirikan. Mereka, kata Ahlussunnah, tidak kafir. Namun mereka kurang imannya. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Bittifaq Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar yang dibawa kesyirikan tidak kafir. Madama yu'lin Islam. Selama dia mengumumkan, menampakkan keislamannya. Walam ya'ti bi amrin mukaffir. Dan tidak mendatangkan perkara yang menjadikannya kafir. Tidak ada dosa pembatal keislaman yang dia lakukan, maka hukumnya muslim. Namun kalau dia jatuh ke dalam pembatal keislaman seperti perbuatan syirik kepada Allah, menghina agama Allah, menghina ayat-ayat atau sunnah Rasulullah SAW, atau membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, atau ridho dengan agama orang-orang kafir, maka jelas itu kufur akbar seperti yang dibahas oleh para ulama dalam pembatal-pembatal keislaman. Amma idza jaa bi amrin mukaffirin fa innahu yakfur. Adapun kalau orang itu mendatangkan perkara yang menjadikan kafir, maka dia kafir. Maka tidak aneh kalau misalnya para ulama Ahlussunnah sejak dahulu mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah misalnya. Kenapa? Karena mereka ahlus syirk. Mereka yang suka menyembah Ali, Hasan, Husain. Mereka beristighosa kepada Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan seterusnya. Mereka menghina Al-Quran, mengatakan Al-Quran sudah tidak original lagi. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengkafirkan para sahabat kecuali sedikit saja. Makanya Imam Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfal jahmi awir rafidi am sallaitu khalfa al-yahudi awin nasrani. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang pengikut Jahmiyah, pengikut Syiah Rafidhah, ataupun pengikut kelompok Yahudi Nasrani. Mereka semuanya kafir menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka yubaghiduna sahabah, mencaci maki, membenci
para sahabat Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jangan heran kalau ulama mengkafirkan mereka karena perbuatan mereka kufur akbar, syirkun akbar sejak dulu sampai ya detik ini, yaitu Syiah Rafidah qatalahumullah. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa fi amati kutubil fiqhi yuqadu babu hukmil murtad. Dan dalam kitab-kitab fikih secara umum, dari mazhab mana saja, itu ada bab tentang hukum orang yang murtad. Artinya apa? Tidak semua orang yang mengaku muslim itu bisa continue istiqomah di atas Islamnya. Di tengah jalan bisa murtad, ya, entah keluar dari Islam dengan memeluk agama Nasara atau Yahudi, atau tadi jatuh ke dalam dosa-dosa pembatal keislaman, mungkin tanpa dia sadari. Makanya Allah berfirman, wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apa katakan dengan Allah, ayatnya, Rasulnya, kalian memperolok. Jangan kalian minta maaf, qad kafartum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, sekali lagi, al-sunnah pertengahan. Ya, kalau memang orang itu layak dikafirkan, ya dikafirkan. Meskipun itu ya wewenang para ulama, al-sunnah seperti yang akan disampaikan oleh Syekh nanti. Ya, namun tidak ada istilah fobi, alergi. Ya, dikit-dikit mengkafirkan. Kalau memang layak dikafirkan, dikafirkan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berdebat dengan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, Hafiz Al-Fard ngeyel, sudah ditegakkan hujjah, sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang dalil-dalilnya. Tapi Hafiz Al-Fard tetap ngeyel mengatakan Al-Quran makhluk. Maka terakhir Imam Syafi'i mengatakan, kafarta billahil azim. Engkau telah kafir kepada Allah yang maha agung. Ya, sekali lagi, kita tidak boleh fobi, alergi, anti dengan istilah takfir ya secara mutlak, ya, tapi kita harus betul-betul menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian kata beliau, wa fihi tabyinul umur allati man qalaha aw fa'alaha kafara wartadda an Islam. Maka dari sini telah jelas orang yang mengatakannya atau berbuat perbuatan yang tadi membatalkan keislamannya, maka dia bisa kafir, murtad dari al-Islam. Wali Syekhul Islam, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, risalatun nafi'atun mukhtasaratun bi'unwan nawaqidil Islam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau memiliki tulisan yang sangat berharga, ya meskipun sangat ringkas, yang judulnya Pembatal-pembatal keislaman. Dzakara fiha umuran asyra. Beliau menyebutkan ada 10 pembatal keislaman. Meskipun itu bukan pembatasan, masih banyak, bahkan ratusan kata para ulama pembatal keislaman. Baik yang berupa keyakinan, ucapan, perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Tapi beliau hanya menukil 10 saja yang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang taqidu bi fi'li ayyi wahidin minha al-Islam. Yang mana seorang yang dahulunya muslim bisa keluar dari Islam kalau berbuat atau mengucapkan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman tersebut. Seorang muslim muslimah selayaknya untuk membaca risalah tersebut agar bisa mewaspadai hal-hal yang bisa mengeluarkannya dari al-Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma fi takfiril muayyan la budda min iqamatil hujjati alaih. Adapun mengkafirkan secara perorangan individu harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Makanya Ahlus Sunnah punya kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih.
tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran besar atau kesyirikan besar maka dihukumi kafir. Ada syurut, ada mawani. Ya, sekali lagi harus betul-betul dipahami kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ulama misalnya mengatakan orang yang menyembah kuburan keramat dia musyrik, kafir, murtad. Ini hukum secara umum. Ya, bukan berarti berarti ulama ini mengkafirkan semua kaum muslimin. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Ya, ini hukum secara umum, bukan menunjuk hidung si B, si C. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau pernah berkata, "Idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li adabi man yunabihum fa kaifa nukafir man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina." Apabila kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhala kuburan Ahmad Badawi, yaitu takfir al-muayyan, tidak mengkafirkan individunya karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menegur mereka, menyasihati mereka. Bagaimana kita mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik? Ya, kalau dia tidak berhijrah kepada kami. Ini ulama Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam masa takfir. Hati-hati bukan menafikan secara mutlak takfir, tidak, tapi menempatkan takfir pada tempatnya. Mana itu takfir muayyan, takfir secara individu yang harus terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan mana takfir yang sekali lagi umum. Ya, sekali lagi harus dibedakan. Cuma terkadang ahli bid'ah gagal paham. Ketika kita mengatakan orang yang menyembah wali yang telah mati, musyrik, kafir, murtad, kita dituduh mengkafirkan kaum muslimin. Tidak, ini hukum secara umum, bukan menunjuk individu tertentu. Kemudian ini yang paling berharga, penting sekali. Fa idza uqimat 'alil hujjah fa inna wahina idin yukaffiruhu ahlul ilmi. Yang berhak mengkafirkan, kata beliau, para ulama. Ya, bukan orang jahil, bukan orang yang setengah alim lah. Ya, namun para al-ulama. Kenapa? Li'annahum a'lam bi ahwalin nas. Karena mereka yang paling tahu tentang keadaan manusia. Wa man yastahiq minhumut takfir. Siapa yang berhak dikafirkan. Wa man la yastahiq, dan siapa yang tidak berhak dikafirkan. Ya, kita contohkan tadi, Imam Syafi'i, beliau ulama besar umat Islam, beliau imam dari imam-imam Ahlussunnah. Ketika beliau mengkafirkan Hafiz al-Fard, setelah beliau tegakkan hujjah atasnya, itu wewenang beliau. Kafarta billahi al-azim, karena Hafiz al-Fard memang layak dikafirkan, di antaranya karena sudah tegak hujjah atasnya. Beda dengan Imam Ahmad kepada penguasa pada waktu itu, Al-Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasid. Tiga khulafa di zaman beliau mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan memenjarakan yang tidak mau mengatakannya. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena beliau berpendapat, berpandangan, berijtihad. Tiga khulafa tersebut masih belum tegak hujjah atas mereka. Mereka hanya terkena syubhat, dai-dai penyesat umat, Ahmad bin Abi Du'ad dan yang lainnya. Ini sekali lagi, serahkan masalah takfir an-muayyan, takfir secara individu, kepada para al-ulama. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafidhallahu ta'ala. Amma amatun nas fasa'nuhum al-istifada min ahlil ilmi. Ya, adapun manusia secara umum, maka cukup mengambil faedah dari para ulama. Seperti tadi, kita mengkafirkan Syiah Rafidhah dari mana? Dari ucapan Imam Bukhari, dari ucapan Imam Malik, dari ucapan Abdurrahman bin Mahdi. Ulama-ulama salaf sejak dahulu kala. Demikian pula di abad ini misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Sekali lagi,
kita hanya menukilkan saja takfir kepada kelompok, kepada perorangan dari para al-ulama. Wal adillah ala anna ahla salah la yakfurun wa in asaw katsiratun. Adapun dalil pelaku dosa besar dari umat Islam yang sholat, mereka tidak kafir meskipun berbuat maksiat, itu banyak sekali dalilnya. Ya, wa min dalik diantaranya firman Allah surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kata Syekh, wal khitab lil muti wal asi. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, Allah tujukan kepada orang yang ahli taat dan yang ahli maksiat. Ya. Namun yang lebih inti di sini, ayat ini ditujukan juga kepada ahli maksiat, pelaku maksiat. Wa nadahum jami'an bismil iman. Dan Allah masih memanggil mereka dengan ya orang-orang yang beriman. Artinya Allah nggak mengkafirkan mereka. Wa fi hadza dalilun ala anna murtakibal kabira laisa bikafir. Ini menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Dalil yang berikutnya firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila dua kelompok dari orang yang beriman saling berperang. Wal iktital min kabairid dzunub. Ya, namanya perang, saling membunuh, termasuk dosa-dosa besar. Wa ma'adzalik sammahum mu'minin. Meskipun demikian, meskipun mereka saling membunuh, itu adalah perbuatan dosa, tapi Allah masih tetap menamakan mereka minal mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ini semuanya bantahan kepada kelompok al-khawarij. Padahal dzalik ala anna irtikabal kaba'ir la yakhruj minal millah. Ini semuanya menunjukkan perbuatan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama al-Islam. Wa kadzalika qaulu ta'ala. Dalil yang ketiga, firman Allah surat Al-Baqarah 178, faman ufiya lahu min akhi. Barang siapa yang diampuni, dimaafkan untuknya dari saudaranya. Ya, ini berkaitan dengan orang yang membunuh orang mukmin. Ya, kemudian keluarga korban memberikan maaf. Ya, Allah namakan mereka masih bersaudara. Wa hadhi waradat fi sya'nil qatil. Fasammal qatil akhan liwalil maktul. Ayat ini berkaitan dengan tadi orang yang membunuh. Allah menamakan orang yang membunuh saudara bagi keluarga korban yang terbunuh. Wal ukhuwah huna ukhuwatuddin. Dan yang dimaksud persaudaraan di sini persaudaraan dalam agama, masih sama-sama mukminin. Padahal dzalik ala anal qatla wa ghairahu min kabairil itsmi la yantakil bil muslim minad-din. Ini menunjukkan bahwasanya dosa pembunuhan atau dosa-dosa besar yang lain tidak menjadikan seorang muslim keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wala makanatil manduma mukhtasaratan la yumkin isti'abul adilla fiha. Iktafan nazim bil isyarah ila qaulihi sallallahu kullu bani adam khata wa khal khata'ina at-tawabun. Karena mandumah risalah Imam Abi Dawud ini hanya ringkasan, tidak mungkin disebut semua dalil-dalil tentang masalah hal ini. Ya, maka beliau mencukupkan dengan kata-kata dari fakul ya'si, semua orang bisa berbuat maksiat. Sebagaimana sabda Rasul, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat kesalahan dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan yang bertobat. Fa idza kana takfir anil ma'asi sa'ighan fala yabqa ahad inda idin alal Islam. Ya, kalau dibolehkan mengkafirkan pelaku maksiat, nggak ada yang tersisa dari umat Islam, semuanya kafir. Kenapa? Karena setiap orang pasti
pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Fa inna Nabi SAW akhbara fi hadal hadith alladhi asyara ilaihi nadhim anna kulla bani Adam khata. Karena Rasul dalam hadis tadi mengabarkan bahwasanya setiap anak Adam itu berbuat kesalahan, dan itu yang tadi diisyaratkan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud, kulluhum ya'si. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain Rasul bersabda, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudnibun wa yastaghfiruna fayughfaru lahum. Ya, kata Rasul, seandainya kalian wahai umat Islam tidak berbuat dosa, maka Allah akan mematikan kalian semuanya, dan Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang mereka berbuat dosa, lalu mereka beristighfar mohon ampun, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, ma'asal muslimin, ahli sunnah meyakini pelaku dosa besar, apapun dosa itu selama dibawa kesyirikan, pelakunya tidak kafir, tidak keluar dari al-Islam. Kemudian kata Abdullah bin Abi Dawud tadi, wadul arsy yasfahu. Ya, sedangkan Allah yang memiliki arsy yang tinggi di atas arsy, ya, Allah mengampuni, memaafkan, yaitu pelaku dosa tersebut. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, ya, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlumuran dengan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadza fihi dilalah ala azimi afwillah. Ini semuanya menunjukkan bagaimana luasnya, ya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa jamili sahihi wa si'ati maghfirati wa kamil rahmati wa kamali rahmatihi. Ini menunjukkan sekali lagi akan keagungan ampunan Allah, bagaimana keindahan, ya, sifat pemaaf Allah, luasnya ampunan dan kesempurnaan rahmatnya. Wa anna subhana la yata'adhamuhu dzambun an yaghfirahu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni segala dosa sebesar apapun dosa tersebut. Faman taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat, Allah terima tobatnya. Wal hasanat mahiyatul dzunub, dan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at wal masaib kafaratun. Demikian pula musibah itu bisa menghapus dosa. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang Maha Agung keutama dan karunia-Nya. Kemudian kata-kata dzul arsy, ya, Allah dzul arsy. Ma yuqalu fi dzu sya'nuhu sya'nul mudhafat ilallah. Ini berkaitan dengan istilah al-mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, seperti misalnya kalamullah, ya, itu kalamullah, mudhaf, mudhaf ilaih. Sesuatu yang disandarkan kepada, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dua. Idhafatu sifat ilal mausuf. Ya, disandarkannya sifat kepada yang disifati, seperti kalamullah. Kalam disandarkan kepada Allah, maka itu menunjukkan sifat Allah. Al-kalam sifat Allah. Sam'ullah, pendengaran Allah, ya, sama disandarkan kepada Allah. Ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, Maha tinggi nama Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Al jalal wal ikram wasfani lillah. Ya, dan al jalal wal ikram sifat bagi Allah. Ini beda dengan poin yang kedua, idhafatul makhluk ilal khaliq.
menyandarkan makhluk kepada yang menciptakan. Al-Khaliq di antaranya Dzul Arsy, arsy makhluk, ya. Ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzul Arsy, Allah yang memiliki al-arsy. Fal arsy makhluk min makhluqatillah wa hadil idhafah taqtadi tasyrif wa takrim. Ini sama dengan Baitullah, Naqatullah. Ini makhluk disandarkan kepada Sang Khaliq. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah. Kalamullah, sam'ullah, ilmullah, ini sifat disandarkan kepada yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda dengan Baitullah, Naqatullah, Abdullah. Ini makhluk disandarkan kepada Al-Khaliq, sang penciptanya. Jadi harus betul-betul bisa bedakan mana sifat yang disandarkan kepada yang disifati dan mana makhluk yang disandarkan kepada yang menciptakannya. Ya, kalau mau perinci sedikit, didalami sedikit, bagaimana cara membedakannya? Kalau penyandaran makhluk kepada Sang Khaliq, maka kaidahnya itu ketika dipisahkan dia bisa berdiri sendiri. Ya, seperti misalnya Abdun, Abdullah. Ketika Allah, kata-kata Allah dihilangkan menjadi Abdun, seorang hamba, bisa berdiri sendiri. Baitullah, ketika dihilangkan kata Allah, bisa disadarkan, bisa berdiri sendiri. Al-Bait, bisa berdiri sendiri dia. Naqatullah, bisa berdiri sendiri. Naqatun. Sedangkan Al-Kalam, nggak mungkin dia bisa berdiri sendiri tanpa yang disifati. Nah, itu diantara cara membedakan mana mudhaf, sifat kepada yang disifati, mana mudhaf yang berupa penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Wallahu ta'ala. Wal arsyu huwa akbar makhlukat. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsy memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya makhluk yang paling besar. Arsy makhluk yang paling tinggi. Arsy makhluk yang pertama Allah ciptakan. Arsy ada malaikat yang memikulnya. Arsy istawa alaihi ar-Rahman. Ar-Rahman alal asistawa. Allah istawa, tinggi di atasnya. Wa huwa saqfuha wa huwa alal makhluqat. Arsy adalah atapnya makhluk dan yang paling tinggi. Kal kubah, seperti kubah. Wal arsy haqiqiyun. Arsy itu betul ada hakikatnya. Dzu qawaim. Bahkan ada penyangga-penyangganya. Wa huwa fil lugha sarul mulk. Adapun secara bahasa arsy itu maknanya singgasana raja. Secara bahasa al-arsy singgasana raja. Kama fi qauli, sebagaimana yang Allah firmankan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang dia memiliki segala sesuatu dan dia diberi segala sesuatu dan dia memiliki arsy, singgasana yang agung. Sekali lagi, secara bahasa al-arsy artinya singgasana. Ai malikatus saba. Wa arsyur rahman lahu qawaim. Di antara ciri arsy-nya Allah memiliki qawaim, penyangga-penyangga. Kama fil hadis, seperti dalam hadis, fa idza Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy. Ketika Rasul dibangkitkan di hari kiamat, beliau mendapati Nabi Musa memegang salah satu penyangga dari
penyangganya al-arsy. Ya, kita wajib mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Walahu hamalatun wahum minal malaikati wa adadahum tamaniyatun. Dan di antara ciri arsy Allah ada malaikat-malaikat yang memikulnya dan jumlah mereka 8. Sebagaimana firman Allah surat Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari kiamat ada 8 tamaniyah. Mereka memikul arsy di atas mereka, jumlah mereka ada 8. Dan Rasul SAW ketika mensifati malaikat pembawa atau pemikul arsy, kata beliau antara ujung telinga sampai pundaknya perjalanan 700 tahun lamanya. Ini menunjukkan bagaimana keagungan malaikat tersebut, dan itu sekaligus menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Wa hunaka malaikatun hafuna min haulil arsy. Dan juga ada malaikat-malaikat yang di sekitar al-arsy. Wa sifatul arsy katsiratun. Dan sifat arsy itu sangat banyak. Dan sekali lagi di antaranya tadi Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah tinggi di atas al-arsy. Wa yajibul iman biwujudil arsy wa la yajuzul khawd fihi bita'wilat al-fasidah. Wajib mengimani adanya arsy. Tidak boleh mentakwil-takwilkan dengan akal-akal picik yang rusak. Bal nu'min bi annau arsun haqiqiyun azimun karimun majid. Wajib mengimani bahwasanya itu adalah arsy yang hakiki, yang agung, yang mulia, yang sangat luas. Wa nu'min bi jami sifatil waridah fil Qur'ani was sunnah. Dan kita wajib mengimani semua sifat-sifat arsy yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nu'minu bi anna Allah mustawin alaih istiwa'an yaliku bi jalalih. Dan kita wajib mengimani Allah istawa di atas arsy sesuai dengan kebesarannya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in mentafsirkan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas arsy. Itu tafsir ulama salaf, dan itu yang hak. Amma ahlul kalam fala yu'minuna bil arsy bal yu'awwiluna bi ta'wilatin fasidah. Adapun ahlul kalam sebagaimana namanya asbun saja ahlul kalam, tidak berdasarkan qala Allah wa qala Rasul SAW. Mereka tidak mengimani adanya arsy, bahkan mereka mentakwilkannya dengan takwil-takwil yang rusak. Di antaranya mereka mentakwilkan arsy itu maknanya kekuasaan, bukan makhluk yang tersendiri, makhluk yang memiliki sifat-sifat tadi. Ini mirip dengan ahlul kalam yang lain yang mereka menolak adanya ad-dajjal di akhir zaman. Dajjal kata mereka ditakwilkan dengan simbol kejahatan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ahli al-kalam. Manusia-manusia yang sesat menyesatkan, yang beragama hanya berlandaskan logika akal picik mereka. Adapun Ahlussunnah, mereka tidaklah berakidah kecuali berdasarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahaba ataupun as-salaf. Ma min kalimatin min hadil ayat illa waqad harrafa haula. Ayat tadi Ar-Rahman alal arsy istawa itu ditakwil-takwilkan semuanya oleh ahli al-kalam. Mulai dari arsy yang mereka takwilkan dengan al-muluk istawa, mereka artikan istaulah. Dan kata Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, murid dari muridnya Imam Syafi'i dalam kitab At-Tauhid, bahwasanya kelompok Jahmiyah lah yang pertama kali mentakwilkan istawa dengan istaula, menguasai. Ingat sekali lagi, yang mentakwilkan, mentafsirkan istawa dengan istaula, itulah pengikut sesat kelompok Al-Jahmiyah. Adapun salaf
mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Walahum syubahun biha yajhadun al-istiwa. Mereka punya banyak syubhat, ya, akal logika mereka penuh dengan syubhat-syubhat yang dengannya mereka menolak istiwa, ya, sesuai dengan makna yang dipahami oleh salafus saleh tadi. Min a'dhamiha, di antara syubhat mereka, lau kana Allah mustawiyan 'alal arsy la lazima an yakuna muhtajan ilaih. Kata mereka, kata logika akal picik mereka, seandainya Allah istawa di atas arsy, maka itu melazimkan Allah butuh kepada arsy. Ya. Maka dibantah di sini oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama, wa asasu hadhihi syubhah qiyasul khaliq bil makhluk. Kenapa muncul syubhat tadi? Kata beliau, sumbernya dari mengkiaskan, menyamakan al-khaliq dengan makhluk. Ya, makanya ulama Ahlussunnah mengatakan ahlul kalam mereka lah yang musyabbiha, ya. Mereka lah yang mujassimah sebetulnya, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Cuma mereka maling, teriak maling. Ya, Ahlussunnah salafin yang dituduh musyabbiha, padahal mereka yang musyabbiha. Buktinya di sini. Mereka mengatakan Allah tidak tinggi di atas arsy, namun Allah menguasai arsy. Kenapa kok tidak dikatakan Allah tinggi di atas arsy? Kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kenapa hal itu muncul? Karena tadi mereka mengkiaskan, namanya kalau tinggi di atas sesuatu, berarti apa? Butuh kepada sesuatu. Ini sekali lagi, tidaklah mereka mentakwil, kecuali menyerupakan dulu Allah dengan makhluk. Kemudian kata Syekh, wa fahima sifatan mudhaf ila Allah ala dha'fa min sifatil mudhaf ila makhluk. Tidaklah mereka memahami sifat yang disandarkan kepada Allah kecuali dipahami sesuai dengan sifat makhluk. Contoh di sini. Fahum wajadu anal makhluk idza istawa ala syai' yakun muhtajan ilaih. Mereka memahami yang namanya istawa atas sesuatu, tinggi di atas sesuatu, berarti butuh kepada sesuatu yang di bawahnya. Ya, seperti orang naik kuda misalnya, dia menunggangi kuda, dia di atas kuda, istawa alal khail. Maka dia katakan orang itu butuh kepada kuda, maka Allah tidak benar kata mereka, ya, istawa di atas al-arsy. Nanti sama dengan manusia yang di atas kuda, di atas perahu, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, tidaklah syubhat itu muncul dari mereka, mulut mereka, kecuali otak mereka sudah terpenuhi dengan virus syubhat. Mereka yang sebetulnya musyabbiha, cuma mereka maling, teriak maling. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, dan dia menjadikan bagi kalian perahu ataupun binatang yang kalian tunggangi, litastawu ala dhuhuri, litastawu, untuk kalian berada di atas punggung kuda atau binatang ternak tersebut. Kata mereka, fala gharqal fulku la gharqa man alai. Namanya kapal yang di atasnya ada manusia, kalau dia tenggelam, tenggelam juga yang ada di atasnya. Walau sakota dabah, lau sakota dabah sakota man alaiha. Padalla ala ihtiyaji ilal fulk, maka itu menunjukkan manusia yang di atas kuda, manusia yang di atas kapal butuh kepada yang di bawahnya tadi. Ya, maka kalau dikatakan Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Itu sekali lagi qiyas al-khaliq dengan al-makhluk, itu yang ada dalam syubhat otak mereka, maka pun mereka mentakwilkannya. Padahal kata beliau,
Tsumma ja'u ila qouli ta'ala wa ar-Rahman 'ala al-istawa wa lam yafhamu min al-istiwa al-mudhafil ayat ila Allah illa aina istiwa'il makhluk. Tidaklah mereka memahami ayat ar-Rahman 'ala al-istawa kecuali istiwanya makhluk. Ya, wa qala yalzam min isbati dzalik ihtiyajau ilal ars. Mereka mengatakan berarti Allah butuh kepada aras. Fabinan ala hadis syubah alati fi uqulihim nafau istiwa al ars. Maka dari syubhat itulah mereka menolak istiwa Allah di atas al ars. Wa ba'da dzalik hum amama hadhihi khiyarain. Imma an yaqulu Allah laisa fawqa wala tahta wala dakhil al alam wala kharijahu wa imma an yaqulu Allah fi kulli makan. Maka kalau mereka sudah menolak Allah di atas aras, mereka ada di antara dua pilihan. Antara mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, ya, atau mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ya, fahum faru min syarrin tsumma waqa'u fi syururin a'dham wa balin asyad. Mereka lari dari sesuatu yang mereka anggap jelek, jatuh kepada yang lebih jelek lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kalau mau dibantah lagi, tidak ada kelaziman yang di atas butuh yang di bawah. Contoh di antara makhluk saja, langit itu di atas bumi. Langit nggak butuh kepada bumi. Buktinya nggak ada penyangga-penyangganya. Sekali lagi, langit di atas bumi. Langit nggak butuh kepada bumi. Ini kalau di makhluk saja yang atas nggak selalu butuh kepada yang bawah, apalagi al-khaliq. Maka sekali lagi, kelaziman al-bid'ah tadi itu tertolak mentah-mentah. Itu sekali lagi, itu sekali kelakuan al-bid'ah demikian. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, namun menuduh Ahlus Sunnah yang sejati, as-salafiyin, dengan tuduhan al-musyabbihah. Sama dengan pembahasan kalam Allah. Dan ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Mereka mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi kalam Allah bila saut, tanpa suara. Padahal ada nasnya, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Yunadi bisautin, Allah memanggil mereka dengan suara. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, idza takallama Allah bil wahyi, sami'a ahlus samawati sautahu. Apabila Allah menurunkan wahyu, penduduk langit mendengarkan suara Allah. Ini sekali lagi ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah yatakallam bisautin, tapi mereka Ahlul Kalam tidak mau menetapkan Allah berbicara dengan suara. Apa alasannya? Sama dengan tadi, syubhat at-tashbih yang ada dalam otak mereka. Mereka mengatakan kalau Allah berbicara dengan suara, berarti butuh pita suara, butuh lisan, butuh alat-alat suara, seterusnya. Mirip dengan tadi. Maka dibantah oleh Ahlus Sunnah, tidak ada kelaziman seperti itu. Bahkan di makhluk saja yang berbicara nggak selalu butuh pita suara. Contohnya apa? Kata para ulama, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara dengan tangan-tangan manusia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ketika mulut mereka dikunci, tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Apakah tangan punya pita suara? Tidak. Tapi itulah sekali lagi kotoran atau virus tasbih yang ada pada ahlul bidah, sehingga mereka menolak, mentakwilkan sifat-sifat Allah. Dan yang lebih parah, mereka tadi maling teriak, maling. Mereka yang sesat, mereka yang salah, tapi disandarkan, dituduhkan kepada yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Masih panjang pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan membuahkan amal soleh sehingga kita bisa dikumpulkan bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp dari Bapak Tohirin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Apakah boleh sholat taubat dikerjakan setiap hari? Sebab kesalahan saya banyak sekali. Dan apakah boleh niatnya satu-satu? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Selamat. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW untuk istilahnya tadi sholat tobat setiap hari, karena dengan alasan setiap manusia berbuat dosa. Ini mirip dengan orang yang kalau selesai sholat terkadang sujud, ya. Ketika ditanya kenapa kok sujud, katanya sujud syukur, karena banyak diberikan kenikmatan. Ini juga sama, tidak ada contohnya terus sujud syukur tiap sholat atau selesai sholat atau tiap hari. Rasul ataupun para sahabat sujud syukur kalau ada kenikmatan yang sangat istimewa, enggak tiap hari, enggak tiap selesai sholat sujud syukur. Wallahu ta'ala. Nah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustadz dan juga keluarga. Jika ada seseorang yang terang-terangan menghina syariat Islam secara sadar, apakah dia otomatis telah keluar dari Islam sesuai dengan surat At-Taubah ayat 65? Dan apakah maksud dari ayat qad kafartum ba'da imanikum? Ketika ia bertaubat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. At-takfir al-mu'ayyan, pengkafiran secara individu, sekali lagi ini berat, karena ini mengandung banyak konsekuensi, dan tadi harus ada penegakan hujah terlebih dahulu. Dan yang bisa menegakkan hujah para al-ulama, sekali lagi serahkan kepada mereka. Contoh di sini, ada kasus seseorang mengatakan Al-Quran nasikh dan mansukhnya itu sama dengan mincela-minceli, atau pelin-pelan. Na'udzubillah min dzalik. Itu bentuk penghinaan kepada Al-Quran. Ketika kita tanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan itu ucapan kufur riddah. Karena itu bentuk apa? Istihza bil Quran. Tapi kata beliau orangnya nggak bisa langsung dikafirkan, barangkali dia tidak paham apa yang dia ucapkan, yang dia omongkan tersebut. Maka harus betul-betul berhati-hati. Sebagaimana juga dalam hadis Rasul SAW, ketika ada seorang yang kehilangan unta dan perbekalannya di gurun pasir, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini luar biasa bentuk penghinaannya kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan kalau kata sebagian ulama mengalahkan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Rasul mengatakan akhta' li syiddatil farah. Orang itu keliru karena apa? Sangat gembiranya. Maka sekali lagi urusan takfir al-muayyan serahkan kepada ahlu al-ilmi. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Bagaimana hukumnya kita mengatakan kepada orang yang sudah dipastikan akidahnya menyimpang seperti Syiah Rafidhah dengan ungkapan fulan diberkahi Allah dan meninggal dalam keadaan syahid? Dan apakah berdosa orang yang mengatakan hal tersebut? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmukumullah.
kembalilah kepada manhaj salaf. Di antaranya dalam bermuamalah dengan alil bidah. As-salaf ketika mendengar tokoh-tokoh alil bidah ya meninggal dunia atau mati, mereka bergembira. Mereka tidak pernah mengucapkan bela sungkawa, berduka cita, atau malah bersedih ya karena kematian bersedih karena kematian mereka. Justru sebaliknya mereka bergembira. Ya, sekali lagi ini manhaj as-salaf. Ya, kenapa demikian? Ini karena apa? Ya, agar umat tidak tersesatkan lagi oleh kebid'ahan kesesatan orang-orang tersebut. Apalagi tokoh kelompok Syiah Rafidhah yang telah membantai ratusan bahkan ribuan kaum muslimin. Ya, ngapain bersedih hati? Ya, sekali lagi justru bergembira dengan kematiannya. Ya, sekali lagi apalagi dengan akidahnya yang kufur, yang sesat dan seterusnya. Ya, maka sekali lagi sungguh menyimpang orang-orang yang bersedih ataupun mengucapkan bela sungkawa atas kematiannya dan sebagainya, apalagi yang menjulukinya dengan pahlawan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mirip dengan kasus dahulu Khomeini yang pencetus revolusi Iran ketika muncul pertama kali disorak-soraknya sebagai pahlawan Islam, padahal akidahnya kufur. Ya, mohon maaf. Saya ambilkan buku. Baik. Mohon maaf, ini saya sekaligus mau menunjukkan kepada umat, ya ini salah satu buku Khomeini, pencetus revolusi Iran, ya. Dalam bukunya ini kita mau tunjukkan bagaimana kekufurannya, ya maka tidak aneh kalau ulama sekelas Syekh Abdul Aziz bin Baz mengkafirkannya dan sudah kita posting ucapan beliau. Ya, karena memang ucapannya luar biasa kufurnya. Dan sekali lagi Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya ulama besar Ahlussunnah layak punya wewenang mengkafirkannya. Ini ya sekali lagi bukunya Kashful Asrar, karya kalau tulisannya sini Ruhullah Al-Khomeini, cetakan Amman, Darul Amman, ya halaman 155. Dia mengatakan wawadihun bi anna nabi law kana qad balagha bi amril imamah tibaqan lima amara bihillahu wa badal masai fi hadal majal lama nusiba fil buldan islamiyah kullu hadil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik. Kata Al-Khomeini alaihi ma yastahiqu minallah, dan telah jelas bahwasanya Nabi seandainya beliau menyampaikan permasalahan imamah, kepemimpinan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau seandainya beliau berusaha keras menyampaikan hal ini, tidak mungkin terjadi perselisihan, perbedaan, peperangan di tengah-tengah umat. Bayangkan bagaimana Rasul SAW, Sayyidul Waladi Adam, manusia yang paling kita cintai, diperolok, ya dituduh dengan tuduhan keji oleh Khomeini. Dikatakan kalau ringkas ya perpecahan, ya perselisihan, peperangan di antara umat Islam itu biang keroknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seandainya Nabi mau menyampaikan, naudzubillah min dzalik, Rasul sudah menyampaikan semuanya. Cuma ini sekali lagi tuduhan dusta ya seorang Khomeini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka ketika mengaku cinta Nabi, cinta Al-Bait, itu dusta semuanya. Kadzabun, dajjalun. Ya. Bahkan juga di halaman 176 bagaimana dia menuduh ya Umar bin Khattab kafir, wa tusyiru kutubut tarikh anna hadzal kufra sadara an Umar bin Khattab. Dan kitab-kitab sejarah katanya mengisyaratkan bahwasanya kekufuran ini muncul dari Umar bin Khattab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bahkan dalam kitabnya yang lain, Al-Hukumah Al-Islamiyah, Al-Khomeini mengatakan wa min darurati madhabina
anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya di antara ajaran mazhab kami yaitu Syiah Rafidhah, kami memiliki imam-imam yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat, yang lebih tinggi daripada rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini yang harus disampaikan kepada umat. Tidak semua yang mengaku Islam betul-betul Islam, bahkan mereka dalam sepanjang sejarah Syiah Rafidhah, mereka musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Ingin kita tekankan lagi, ingin kita wasiatkan kepada diri kita yang juga kepada kaum muslim semuanya, ucapan ulama salaf, yaitu Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Pegang erat asar, ajaran, akidah, manhaj salaf, meskipun banyak manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafulaka bil qaul. Dan hati-hati dengan akal-akalan manusia yang dihiasi dengan retorika-retorika yang indah, karena mereka sekali lagi bisa menyesatkan. Sebagaimana dalam kasus tadi, digambarkan mereka seperti pahlawan Islam, membela Palestina dan sebagainya, padahal akidah mereka sangat jauh. Pernah kita posting juga ucapan tokoh mereka. Mereka tidak meyakini Masjid Aqsa sekarang itu sebagai Masjid Aqsa. Kata mereka Masjid Aqsa itu ada di langit, bukan yang ada di Palestina sekarang. Bagaimana dikatakan mereka mau membela? Nah, sekali lagi hati-hati, apalagi kita ingat ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu qauman asyhada bizul minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta, lebih bersaksi palsu daripada kelompok Syiah Rafidhah. Sekali lagi jangan mudah tertipu dengan slogan-slogan yang indah. Ingat sekali lagi bagaimana ucapan salaf yang sangat keras tegas kepada kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam baik Yahudi, Syiah Rafidhah, dan semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin di mana saja mereka berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga kita semua diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja yang telah mengikuti program kita pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah derasnya informasi yang tak semua membawa kebaikan, Roja TV hadir sebagai media dakwah yang menyuguhkan berbagai program kajian Islam dan tilawah Al-Quran. Siaran digital Roja TV insya Allah akan menjangkau wilayah Bandung dan sekitarnya. Namun untuk menghadirkan dakwah yang lebih luas, dibutuhkan dukungan kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya menebarkan ilmu adalah merupakan
sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya pun juga sangat besar. Dan insya Allah kita Roja TV akan membuka TV digital di Bandung, dan insya Allah luasannya pun juga cakupannya cukup luas ya, mencakup Bandung, Cianjur, Purwakarta, demikian pula wilayah-wilayah sekitar sana. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk menebar tentunya ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingin mendapatkan pahala yang besar. Barangkali silahkan ya untuk bisa membantu program TV digital ini, dan insya Allah pahalanya pun akan menjadi pahala jariah yang terus akan mengalir pahalanya, di mana setiap orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari TV digital ini, maka Anda mendapatkan pahalanya dan bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah ini yang besar ini ya menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ambil bagian dalam ta'awun ini. Dibutuhkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 756-1717006 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Info dan konfirmasi 0819-896-543. Ta'awun Roja TV Digital, menebar cahaya sunnah untuk umat. Jazakumullahu khairan.